Assalamualaikum guys, balik lagi ke channel aku, Puja DS. Hari ini Puja akan cerita yang berjudul tentang perempuan yang kejam dan obat sakit mata. Penasaran kan sama ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama, let's get it. Perempuan yang kejam. Umi Anmar pernah mempunyai budak bernama Kabab bin Al-Ard. Budak itu sudah dimerdekakan. Sekarang dia menjadi pembuat pedang dan senjata yang terkenal di Mekah. Kabab ketahuan memeluk agama Islam. Orang-orang musyrikin Quraisy menangkapnya, lalu menyiksanya di terik matahari. Kabab dipaksa ingkar dari agama Islam, tetapi dia tetap tabah. Para penyiksanya kehabisan akal. Mereka menjumpai Umi Anmar. "Bekas budakmu itu keras kepala ya Umi Anmar," kata mereka. "Dia tidak mau mengingkari agama Islam meskipun kami sudah menyiksanya sampai berhari-hari. Akan kutunjukkan cara menyiksanya untuk membuatnya menyerah," kata Umi Anmar. Umi Anmar perempuan yang kejam luar biasa. Ia pergi ke rumah Kabab. Rumah itu juga digunakan untuk membuat senjata. Bahan senjata itu adalah besi yang dibakar dan ditempa. Umi Anmar membakar besi sampai merah membara, lalu menempelkan besi panas itu ke ubun-ubun Kabab. Ketika itu Kabab diikat dan ditelentangkan di atas pasir. Dadanya ditindih batu besar. Kekejaman Umi Anmar itu disaksikan oleh Rasulullah SAW. Betapa iba hati Rasulullah melihat kekejaman terhadap orang muslim itu. Beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, limpahkanlah pertolonganmu kepada Kabab," kata Rasulullah dalam doanya. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Umi Anmar menderita sakit aneh. Badannya panas sekali. Ia melolong-lolong seperti anjing. Segala obat dan tabib tidak bisa menyembuhkan sakitnya. Para penyiksa Kabab ketakutan menyaksikan penyakit mengerikan yang menimpa Umi Anmar. Mereka menghentikan siksaan terhadap Kabab. Mereka mengira Nabi Muhammad SAW menyihir Umi Anmar sampai sakit begitu. Orang-orang lalu memberi nasihat kepada keluarga Umi Anmar untuk menyembuhkan penyakit aneh itu. "Kepalanya harus diberi besi panas untuk menyembuhkannya," kata orang-orang itu. Keluarga Umi Anmar mengikuti nasihat mereka. Besi dibakar sampai merah membara, lalu ditempelkan ke ubun-ubun Umi Anmar. Persis seperti ketika Umi Anmar menyiksa Kabab. Begitulah setiap pagi dan sore kepala Umi Anmar ditempeli besi panas. Itulah hukuman bagi perempuan yang kejam bernama Umi Anmar. Wallahu alam. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat seperti Umi Anmar ya guys. Dan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kedua berjudul Obat Sakit Mata. Junaid al-Baghdadi sedang sakit mata. Sepasang matanya sangat merah, terasa perih jika terkena sinar. Junaid memanggil seorang tabib beragama Nasrani. Tabib itu memberi obat kepada Junaid. "Oleskan pada matamu," kata tabib itu ketika memberikan obat. "Ingat, jangan sampai matamu terkena air." "Mengapa begitu?" tanya Junaid. "Agar lekas sembuh. Kalau terkena air, penyakitnya tidak akan sembuh." Tabib itu kemudian pulang. Junaid berpikir-pikir, "Kalau matanya tidak boleh terkena air, bagaimana aku bisa berwudu? Aku harus sholat.
sedangkan sholat harus berwudu lebih dulu. Junaid berniat akan tayamum, yaitu menggantikan air wudhu dengan debu. Dengan begitu, matanya tidak akan terkena air. Tayamum tidak dibenarkan karena masih ada air, kata Junaid. Kecuali aku tidak menemukan air dan aku sudah mencarinya. Akhirnya Junaid nekat mengambil air wudhu. Matanya yang sakit terkena air seketika ia membasuh mukanya. Setelah berwudhu, dia pun melaksanakan sholat seperti biasanya. Ternyata mata Junaid sembuh. Tabib yang mengobati mata Junaid keheranan melihat Junaid sembuh secara mendadak begitu. "Apa yang kau lakukan sampai matamu sembuh secepat itu?" tanya tabib kepada Junaid. "Aku berwudu untuk sholat," jawab Junaid. "Mataku kubasuh dengan air ketika aku berwudu." "Itu obat dari Tuhan yang menciptakan penyakit itu. Tuhan pula lah yang menyembuhkannya," kata sang tabib. Karena peristiwa itu, sang tabib lalu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia berikrar memeluk agama Islam. "Selama ini aku juga sakit mata," kata tabib itu. "Yang sakit adalah mata hatiku. Aku tidak melihat kebenaran Islam karena mata hatiku sakit. Sekarang aku sudah sembuh." Junaidlah tabibnya. Junaid bukan saja sembuh, juga menjadi penyembuh bagi tabibnya sendiri. Wallahu alam. Itulah 2 cerita dari aku hari ini. Cerita ini masih aku adaptasi dari buku karya Sofia Mashuri yang berjudul 31 Cerita Bagda Isya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Dan jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Salah satunya juga boleh. Terima kasih sudah mendengarkan. Puja sudahi dengan Assalamualaikum.